Asam folat adalah bentuk vitamin B kompleks yang larut dalam air. Zat ini diperlukan dalam pembangunan tubuh karena bersifat multifungsi, mulai dari pembentukan proses produksi DNA hingga pembentukan sel darah merah. Ini adalah nutrisi dari makanan untuk program hamil yang paling penting. Kenapa? Mengkonsumsi asam folat sebelum dan selama Anda hamil mampu menurunkan resiko cacat tabung saraf pada janin hingga 50%. Untuk mempersiapkan kehamilan, Anda disarankan mengkonsumsi asam folat sebanyak 400 mcg per hari. Asam folat ini juga terkandung dalam kacang-kacangan, kacang polong, alpukat, sayuran berdaun hijau seperti bayam, brokoli, asparagus, dan jeruk. Stay tune terus di channelnya aku, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Hello guys, welcome back to my channel. Selamat datang untuk yang baru pertama kali nonton video aku atau vlog aku. Dan bagi yang sudah pernah nonton video aku atau vlog aku sebelumnya, thank you. Dan di video kali ini atau di vlog kali ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar hamil di usia 40 tahun. Nah, Q&A ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang belum aku jawab maupun yang sudah aku jawab ya. Jadi pertanyaannya adalah, apa itu asam folat? Kalau kalian baca di Google atau cari di Google gitu ya, asam folat itu adalah vitamin B yang larut di dalam air. Jadi asam folat itu sebenarnya untuk pembentukan DNA di situ ya ada, dan juga untuk pembentukan sel darah merah. Kebetulan aku tuh punya masalah dengan sel darah merah aku. Jadi nanti aku ceritain di video sebelumnya, video berikutnya ya, tentang kenapa aku kekurangan sel darah merah. Jadi sel darah merah aku itu kan bermasalah, makanya aku itu ke dokter gitu ya. Terus kenapa kok menstruasinya aku itu kadang-kadang sedikit gitu-gitu ya. Jadi aku tuh ke dokter. Nah, dokter tuh sarankan aku kalau aku mau hamil, di video aku itu ya, kalau aku mau hamil aku harus minum yang namanya asam folat, dan mereknya itu Polapit. Nah, Polapit itu kalian bisa beli di apotik. Di Indonesia itu kalau beli Polapit itu nggak perlu pakai resep. Kalian bisa datang ke apotik deh ya. Kalau di mall-mall tuh kan ada apotik tuh. Dia bisa dibeli tanpa resep. Kalau di Eropa sini nggak bisa. Kalau untuk hal seperti itu tuh kadang-kadang kita membutuhkan namanya resep dokter ya. Kalau di Indonesia karena itu sejenis kayak seperti vitamin atau suplemen, jadi kalian bisa beli di apotik. Apotik mana aja ada. Kalau kalian nggak mau repot-repot, kalian pergi ke Guardian atau Century. Yaitu aku waktu itu belinya di Guardian atau Century, aku lupa, udah lama. Jadi kalian bisa beli atau di apotik yang di dokter gitu ya. Apotik yang dekat rumah sakit atau apa gitu, kalian bisa pergi. Nah, jadi belinya di situ. Terus kegunaannya itu untuk pembentukan sel darah merah dan DNA gitu ya. Nah, karena kita wanita ini kan kalau setiap bulan kan mengeluarkan yang namanya menstruasi ya. Menstruasi itu kalau habis menstruasi itu kan ada orang yang juga kehilangan banyak darah gitu. Maksudnya, sorry ini banyak sekali menstruasinya tuh mengeluarkan darah sehingga kita lemes, kayak anemia gitu-gitu ya. Nah, asam folat ini juga bisa membuat kita tuh stamina bisa lebih semangat, bukan semangat ya, lebih recovery-nya lebih cepat gitu loh. Nah, aku memang minum vitamin B kompleks ya, itu setiap minggu sekali. Jadi untuk supaya pembentukan sel darah merah aku. Jadi karena aku waktu itu ada masalah dengan rahim, yaitu aku USG, dan dokter sarankan aku untuk USG karena takutnya ada kista dan segala macam. Ternyata tidak ada kista, tapi dokter waktu itu lihat bahwa sel-sel telur aku ini udah mulai kayak kita tuh ya, namanya usia udah bertambah, kita semakin tua gitu, sel-selnya semakin tua. Jadi aku tuh harus cepat-cepat hamil. Kalau nggak hamil di usia 40 tahun atau setelahnya itu akan bisa berbahaya dan bisa juga aku nggak bisa hamil gitu ya. Jadi dokter sarankan kamu lebih baik minum namanya asam folat. Nah, aku belilah asam folat. Waktu aku ke apotik, si apotekernya sarankan aku ya minum Polapit itu gitu ya. Dokter kasih resep juga saat itu, tapi setelah itu aku beli sendiri tanpa resep dokter. Nah, bisa pakai resep dokter kalau kalian ke ginekologi atau ke dokter kandungan, tapi juga bisa tanpa resep dokter gitu.
Nah, setelah itu, apakah aku bisa hamil setelah usia 40 tahun? Namanya rezeki, maut, jodoh gitu ya. Bahkan punya anak pun itu Tuhan yang atur. Kalau aku di sini jawab bisa, nanti aku mendahului kehendak Tuhan. Betul nggak? Tapi kalau aku jawab tidak, nanti aku tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa melakukan. Jadi serba salah. Jadi jawabannya adalah tergantung dengan iman kita deh ya. Kalau iman kita berkata bahwa kita pasti masih bisa punya anak, ya kita harus konsultasi ke dokter. Nah, ini dia masalahnya kalau di Indonesia ya, kebanyakan beban untuk kepengen hamil itu 100% sepertinya itu dibebankan kepada wanita. Contoh nih, wanita yang harus makan ini, harus minum ini, harus begini gitu ya. Tapi kita juga harusnya ajak suami kita juga ke dokter, cek apakah spermanya juga sehat, apakah spermanya juga itu bisa ada kehidupan gitulah ya intinya ya. Aku nggak bisa bahasa kedokterannya, tapi kita harus juga ajak suami kita ke dokter gitu loh. Jadi apakah boleh laki-laki minum asam folat? Karena asam folat itu namanya vitamin, laki-laki mau perempuan itu boleh-boleh aja diminum gitu ya. Kan fungsinya beda-beda memang. Tapi kalau mau minum asam folat, laki-laki juga nggak ada masalah. Toh itu vitamin ya. Dan aku sarankan kalau emang mau hamil, suami istri harus ke dokter, harus konsultasi ya. Terus sambil kita juga berusaha, kita juga berdoa, dan kita juga berbuat ya, maksudnya ya kita juga melakukan kita juga kita juga ada hubungan seksnya juga gitu dengan suami atau suami istri gitu ya. Jadi ada kerjasamanya. Nah, kenapa aku di usia 40 tuh langsung bisa hamil? Karena aku sebelum aku menikah, aku udah minum dulu obat, yaitu yang namanya tadi asam folat. Karena apa? Karena aku memang kekurangan hemoglobin aku bermasalah, jadi cenderung kayak anemia gitu ya, karena aku ada namanya thalassemia minor. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, apakah aku hamil di usia 40, bisa hamil di usia 40 tahun lebih atau apa? Kita berdoa kepada Tuhan, semoga Tuhan mendengar doa kita. Dan satu lagi rahasianya aku itu kenapa aku bisa hamil gitu ya, selain aku minum obat, terus juga suamiku juga aku udah suruh cek gitu ya, dia juga sehat, dan aku berdoa. Aku cuma asal berdoa, tapi aku juga doa, puasa gitu ya, minta sama Tuhan, semoga Tuhan tuh beri aku anak, semoga Tuhan itu beri aku keturunan gitu ya. Jadi segala hal-hal yang kayak misalnya dijauhkan dari kemandulan gitu, biar aku subur gitu ya. Jadi kita doa terus gitu ya. Nah, buat para calon ibu ya, buat para wanita yang benar-benar mendambakan gitu ya, kita juga harus berserah sama Tuhan, biar Tuhan yang mengatur gitu. Kita udah usaha, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, tapi tetap keputusan dari Tuhan. Dan biarlah kita sama-sama berdoa ya, semoga kalian semua yang melihat vlog ini bisa cepat-cepat hamil. Berapapun usianya, kalau Tuhan mau kasih, tidak ada yang masalah ya. Oke, pertanyaannya sudah aku jawab. 3 pertanyaan yang sering kali dijawab gitu ya, sering kali ditanyakan, sudah aku jawab. Dan thank you buat teman-teman yang setia nonton video-video aku. Dan nanti aku akan upload juga satu video di mana aku ngalamin hamilnya tuh nggak lancar gitu pada saat aku usia hamil di trimester kedua. Oke, ketemu lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa tetap berdoa, semoga kalian semua yang nonton vlog ini segera hamil. Amin. Sampai jumpa lagi.